Ini adalah kota Karawang. Selain kota industri terbesar se-Asia Tenggara, kota ini juga merupakan lumbung padi nasional. Hamparan sawahnya luas membentang, memanjakan mata, elok dan asri. Sejak dahulu, semangat juang yang tinggi sudah melekat pada orang Karawang. Semangat inilah yang membuat para pejuang gigih dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Kota yang berdiri di tanah Pasundan ini dijuluki sebagai kota pangkal perjuangan. Di kota inilah pembuatan dan penyusunan naskah proklamasi dibuat, tepatnya di Kecamatan Rengas Dengklok. Rengas Dengklok mungkin sudah tidak asing lagi, karena namanya sering kali disebut-sebut dalam buku sejarah. Siapa sangka, kota kecil ini punya segudang cerita di balik kemerdekaan Indonesia. Bahkan, sehari sebelum kemerdekaan diumumkan, kota ini menjadi tempat pertama kalinya Sang Merah Putih dikibarkan. Karawang punya berbagai situs bersejarah. Salah satunya Tugu Kebulatan Tekad. Tugu yang berada di sisi Sungai Citarum ini konon merupakan markas tentara peta. 4 bulatan yang terletak di samping bulatan besar itu mewakili 4 penjuru mata angin. Tangan yang mengepal melambangkan tekad para pejuang dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Bagian depan tugu bertuliskan naskah proklamasi, dan sisi belakangnya terdapat relief yang menggambarkan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Tak hanya tugu, Karawang juga mengabadikan sejarahnya sebagai nama-nama jalan. Ini Jalan Tuparev, 7 pahlawan revolusi. Nama ini dipilih untuk mengenang jasa pahlawan Indonesia yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Jenderal TNI Ahmad Yani, Letnan Jenderal Anumerta Suprapto, Letnan Jenderal MT Haryono, Letnan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Pierre Tendean. Kota Karawang menjadi saksi atas lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan disinilah buktinya. Rumah bersejarah Jiao Kaesyeong, rumah milik seorang petani berdarah Tionghoa ini, menjadi tempat persembunyian Soekarno dan Hatta ketika diculik oleh pemuda Rengas Dengklok. Penculikan terbesar dalam sejarah ini dipicu oleh perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan tua yang beranggapan bahwa proklamasi harus sesuai dengan persetujuan PPKI, dan golongan muda yang ingin proklamasi segera dilakukan serta diperoleh sendiri, bukan diberikan oleh Jepang melalui PPKI. Rumah ini dirawat dengan baik dan telah ditetapkan sebagai situs bersejarah. Di dalamnya ada barang-barang bersejarah seperti tempat tidur yang digunakan oleh Soekarno dan Hatta, foto-foto Soekarno dan Hatta yang terbingkai dengan rapi, hingga cangkir yang digunakan oleh Soekarno saat menyusun naskah proklamasi. Itu sebetulnya sih kita kan waktu itu kan nggak buka, cuma kita biasa-biasa aja yang orang tahu gitu. Akhirnya ada pemerintah dari itu dibikin apa situs, gimana Pak gini ya, kita boleh aja sih. Yang penting kalau situs kan nggak dilindungi, kalau kita biasa kan nggak dilindungi kan gitu. Apalagi kalau kita ada masalah besar kita dirusak lah. Kalau situs kan udah nggak bisa dirusak kan, tanggung jawabnya ya gitu. Jadi udah masuk situs, memang udah masuk situs kan, cuma kita kan nggak ada yang pernah melaporkan ke sana gitu, ke apa PDNK atau apa gitu, ke apa pariwisata apa dulu juga pernah, ke pariwisata juga ditanya gitu saja, sama terserah gitu kan, untuk situ silakan, enggak ya udah nggak apa kan, yang penting kita terawat aja gitu. Dulu waktu itu kan kita bulan puasa tanggal 15 Agustus beliau tuh pergi nyari tempat yang aman.
puter dari Bekasi sampai Tambun sampai Karawang sampai ke Dengklok. Makanya itu ketemu di situ di pelabuhan situ di Tugu itu Bulatan Tekad. Ditanya sama orang anggota situ, mau kemana Pak? Begitu, oh Pak Karno gitu. Kan Pak Karno waktu belum jadi presiden, cuma orang pinter. Nah jadi orang terkenal lah ya. Jadi dia, oh Bapak maksud apa Pak? Saya mau bikin itu mau pindah tempat. Oh iya, bawalah kemari. Nah, tempat ini lokasinya di sana di pinggir kali ya. Saya udahlah lokasi gampang deh. Rumah ini begitu kita di sini kita diungsi semuanya banyak keluarga, cucu, anak. Karena Bapak datang kita diungsikan ke rumah ini sebelah sini. Dulu kan lain lah ya di sini. Nah terus Bapak itu rapat. Nah, tidak boleh ada yang tahu, jadi kita kan mengungsikan. Nah dari situlah. Nah itu dari ada Soekarni, ada Pak Adam Malik, BM dia kalau nggak salah ya. Terus banyak lah gitu ya anggotanya. Nah, terus udah beres-beres 16 waktu sahur dijemput sama Harus Saleh dari kaum tua supaya pulang supaya nanti adik kita mau proklamirkan. Nah begitu pulang kita sini udah masang bendera. Tugu itu pasang bendera merdeka gitu. Merdeka gitu. Nah di sana dibawa ke Pegangsaan Timur Sudirman ke rumah sama nama Maida. Di sana diketik sama Sayuti Melik. Nah terus ini paginya, siangnya digodok lagi itu 16 Agustusnya. Begitu jam 17-nya baru dia proklamirkan. Itu aja yang saya tahu. Ya di situ, di Tugu. Pertama kali di sini. Di atas gitu, kapul kelapa kecil, cuman kayak itu aja kayu aja gitu kan. Cuma ini di sinilah kira-kira ruang tamu di ruang tamu ini. Coba kita kan nggak tahu, soalnya nggak keluar semuanya. Tapi setelah beliau pulang rombongan itu banyak buku sobek-sobekan. Nah sobek-sobekan ini kita bakar karena kita takut Jepang kontrol terus kan. Nah makanya Bapak juga kan kesana tuh ke tempatnya nggak aman ya. Yang sip itu di sini gitu. Karena samping kita Gili-Gili, Citarum, kesana Kebon, belakang depan gua jauh, belakang orang jauh gitu kan. Cuman tak pelita aja. Rumah ini dirasa yang paling aman gitu ya? Paling aman menurut beliau ya. Itu aja, jangan sekali-kali makan sejarah aja dan jas merah. Itu aja. Memang Pak Karno pernah bilang orang yang besar orang yang menghargai sejarah kan. Itu aja. Jadi sejarah ini apapun itu sejarah, kalau sejarah kita dulu begini ya. Sejarahnya kan. Jadi kita harus menghormati dong yang tua. Itu sejarahnya gitu aja. Ini adalah sepenggal kisah tentang Karawang. Kota legenda yang menjadi saksi kemerdekaan Indonesia ini kini seakan dilupakan. Kisahnya tak lagi diceritakan. Mungkin banyak orang di luaran sana yang belum mengenalnya. Tapi sekarang, sudah kan?